orang yang menentang jalan takdirnya, inilah Samiri. Berhasil nggak dia? Ketika dia menjebak Nabi Isa, berhasil nggak dia? Dia nggak berhasil. Yang dibunuh, yang disalib siapa? Dalam tradisi kita loh ya, riwayat kita, Yudas Iskariot. Meskipun dalam agama Nasrani itu yang disalib tetap Nabi Isa. Nah itu urusan perbedaan paham lah ya. Namanya beda agama ya, beda paham. Beda mazhab aja beda paham, masa beda agama nggak boleh beda paham ya. Nah ini versi kita loh ya, versi kita. Bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, ayatnya kan jelas ya. Innama syubbiha, sesungguhnya hanya diserupakan dengannya. Diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, tapi hanya diserupakan. Nah itu mainannya sih Samiri. Otaknya cerdas. Sekelas Nabi Isa bisa dijebak, maka murid Nabi Isa cuma 11. Inilah yang disebut Hawari, yang mengikuti ajaran Nabi Isa lewat jalur yang 11. Ini baru benar. Sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar jalur itu bukan ajaran Nabi Isa. Ya. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita buktikan di kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Kita bisa cek ya. Kitab terdahulu yang berbahasa Arab tulisannya la ilaha illallah. Nabi Isa disunat nggak Pak? Nabi Isa disunat. Apalagi Nabi Isa sholat. Nabi Isa mirip sekali yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Nabi Isa kemudian diangkat wa rafi'uka ilai. Meskipun ada penafsiran Nabi Isa sudah diwafatkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Di sini kata kuncinya, bahwa mutawaffi, wafat dalam bahasa Arab ada artinya tertidur, ada artinya disempurnakan, ada artinya kematian. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Isa di situ tidak diwafatkan dalam arti kematian? Karena ada lafaz setelahnya wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau hai Isa dan mengangkat engkau kepadaku. Itulah yang ditemui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit waktu Isra Mi'raj. Benar, ketemu ya. Waktu sholat di Masjidil Aqsa itu beliau juga hadir. Ketika naik ke langit ketemu lagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi benar gak Allah ada di langit? Adanya para nabi pada di langit. Lihat hadis Mi'raj dalam Sahih Bukhari, ada 5 riwayat berbeda-beda versi. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Allah di langit. Yang ada adalah ruh-ruh para nabi, orang-orang suci ada di langit. Yang ngaku-ngaku nyantri di langit ketemu gak sama Nabi? Kalau enggak jangan ngaku ya. Kan ada nih orang ngaku saya nyantri belasan tahun di langit, tinggal kita cek aja ketemu gak sama Nabi Isa, Nabi Idris. Karena syaitan gak bisa menyerupakan diri dengan para nabi, karena dalam diri para nabi itu ada nur kenabian, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa yang terjadi pada Dajjal ini, Samiri ini? Tiba-tiba hilang aja beritanya Pak. Dikira tugas dia selesai karena dia menganggap sudah membunuh Nabi Isa. Ternyata belum. Dapat kabar lah dia belum. Hilanglah riwayat tentang itu. Baru muncul kemudian riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari. Dia ini pelaut. Jadi pelaut di zaman Rasulullah. Ini ada beberapa sahabat, salah satunya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari bercerita bahwa beliau terdampar di satu pulau dan ketemu sosok berbulu, maksudnya pendek, berbulu, keker gitu. Dan dia sedang dirantai. Ada makhluk namanya Jasasa
yang membawa dia. Jasasah ini binatang melata yang kemudian ngajak dia ketemu. Dilaporkanlah pengalaman itu kepada Nabi, dan Nabi membenarkan itulah si Dajjal. Dan di riwayat-riwayat yang lain, memang sahabat-sahabat tertentu dikirim oleh Rasulullah ke pulau tersebut. Cuma riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Jadi sahabat-sahabat yang diutus melihat itu. Berarti di zaman Rasul, Dajjal dibelenggu, Pak, di suatu pulau. Di mana pulaunya? Bukan di segitiga Bermuda, Pak. Itu pulau dia, tapi itu bukan di situ. Pulau dia, Pak, tapi bukan di situ ya. Jangan cocok logi. Tapi namanya kok Bermuda, Pak, ya? Kayak bahasa Melayu ya. Bermuda. Kita masuk ke hadis Abu Daud ya. Hadis Abu Daud, judul babnya Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini Huzaifah Al-Yamani dan Abu Mas'ud Al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud ya. Apa kata beliau? Ijtama'a Huzaifah wa Mas'ud faqala Huzaifah berkata, la ana bima ma'ad Dajjal a'lamu minhu. Saya lebih mengerti persoalan Dajjal daripada Abu Mas'ud. Nah, ini dalil boleh ngomong saya tahu dalam bab keilmuan, untuk membagi keilmuan, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi ini sambil candaan nih, Huzaifah ini sambil candaan sama dia. Aku lebih tahu dari dia. Bukan bilang saya lebih mengerti daripada kamu boleh ngomong. Ya, jangan ngambil lapak saya, nggak begitu, Pak ya. Kan ada juga yang dai begitu ya, nggak mau diambil lapak. Emang lapak ini milik dia. Inna ma'ahu bahran min ma' wa nahran min nar. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai lautan air dan nahran min nar, dan sungai api. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladhi tarawna annahu min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air. Yang kamu lihat bahwa itu ma, itu adalah nar. Itu adalah, kamu lihat dia air, itu api. Kata Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Nah, ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohongan. Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu, wa'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah, kekacauan Al-Masih Ad-Dajjal. Ini jelas, ini lafaznya. Fitnah. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa, dia sanggup menyesatkan Bani Israel, padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha. Tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya. Karena kesaktian dia itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu di akhir zaman, Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama, Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni ya. Kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu, bahwa virus corona ini awal daripada fitnatut Dajjal.